Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan GPD Geraha Anugerah. Selamat datang kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa 1 minggu boleh kita lewati, semua karena pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang dengan segenap hati dan jiwa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita ada pada saat ini, sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau menaikkan syukur, pujian yang terbaik dan sembah kita buat Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita nyatakan Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
selamat syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, penebus kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Mohon Tuhan, ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, sucikan kami Tuhan, untuk kami boleh layak menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami. Jadikan hidup kami mezbah-Mu Tuhan, sehingga dari mulut bibir kami boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Itulah tujuan kami berkumpul di tempat ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, karena kami tahu Tuhan, Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan. Dan mari Tuhan, Kau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya urapan Allah turun atas mereka dan juga atas umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu ada di mana-mana. Engkaulah omnipresent Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini dengan kerendahan hati kami. Kami buka di dalam nama Allah kami yang heran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Raja yang maha besar. Amin. Kita masih mau angkat pujian. Kita mau nyatakan bahwa biarlah semua makhluk yang bernafas memuji dan meninggikan nama Tuhan.
ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan langit dan bumi. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Mari sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya, haleluya, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Kita buka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Dipersilakan. Jika belum ada, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan tanah hati yang baik. Kita mau katakan bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau memandang Tuhan, masuk dalam rencananya. Dan biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tertuju padamu,
firman Tuhan oleh Bapak Abner. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Kami sudah menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah atas kami lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan Haleluya. agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu kepada kami. Haleluya. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Firman-Mu menjadi pedoman hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu. Buat jemaat Tuhan yang mengikuti juga lewat online, saya ucapkan juga selamat datang di ibadah GPD Gerah Anugerah, dan doa kami bersama yang online boleh satu kali kelak bisa bersama-sama dengan kita di dalam ibadah hari Minggu. Puji Tuhan. Tidak panjang lebar, kita akan sama-sama menerima satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul itu Kaleb bin Yefune. Ada hal yang indah yang kita mau lihat dari seorang hamba Tuhan, hambanya Allah yang bernama Kaleb bin Yefune. Ya, ada dua orang yang masuk ke tanah Kanaan, Alkitab mencatat, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, hari ini kita mau melihat satu hal yang positif, yang baik, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan satu kota yang namanya kota Hebron. Ya, kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Ini ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita harus baca semuanya secara bergantian sehingga kita bisa mengetahui apa maksud dan tujuan dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya baca ayat yang ke-6, saudara boleh baca ayat yang ke-7, 9, 11 dan nanti terakhir di ayat yang 15. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, tidak mengapa saya mengundang kembali jemaat untuk bangkit berdiri sama-sama ya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 15. Saya baca ayat yang ke-6, judulnya Kaleb mendapatkan Hebron ya. Ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh sama Tuhan itu dari Kades ke Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang 9 silakan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang dipinjam oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Haleluya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun.
Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih kuat seperti pada aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wah, amin ya. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba adalah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan aman negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kiranya Tuhan menerangkan kita untuk menerima satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa di dalam ayat ini juga berhubungan dengan bagaimana ketika Musa memerintahkan 12 orang untuk mengintai ya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara bisa baca nanti di dalam Bilangan pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-14. Ya, selama 40 hari dari setiap suku-suku Israel itu dipilih satu orang. Ya, ada 12. Salah satu dua di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Saudara bisa baca nanti di dalam Bilangan pasal 13. Nah, selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Ya. Di sini dikatakan saya, Kaleb dan Yosua ini berbeda dengan teman-teman saya yang ada 10 orang. Dari pendapatnya, hasil pengamatannya melihat tanah Kanaan saat itu. 10 orang itu berpikir yang negatif, berpendapat yang negatif. Tanahnya di sana orang-orangnya mengerikan, orang-orangnya besar-besar, nggak mungkin kita bisa mendapat atau menduduki satu tanah yang namanya tanah Kanaan. Tapi berbeda dengan dua orang muda ini, Yosua dan Kaleb. Yosua berpikir bahwa tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu tanah yang subur, tanah yang baik. Dengan penyertaan pemeliharaan Tuhan kita pasti bisa memilikinya. Dia pegang janji firman Tuhan. Dia pegang janji Musa yang pada saat itu Musa disampaikan, di mana engkau berdiri dan berada, di mana engkau menginjak tanah itu akan menjadi milik pusaka keturunanmu, keluargamu, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, kisah Kaleb bin Yefune ini terjadi di mana ketika 45 tahun waktu Tuhan berbicara tentang tanah perjanjian itu. Jadi pada saat Yosua atau Kaleb ini berumur 40 tahun itu sudah dijanjikan, dan 45 tahun berikutnya Yosua atau Kaleb di sini berkata yang sama. Dia bilang tanah yang diinjak ini tanah yang akan diberikan juga kepadaku menjadi milik pusaka anak cucuku, katanya. Dia berkata demikian selama kurang lebih 45 tahun. Ya, sehingga Kaleb dia berkata sampai usia 85 tahun ini pun kekuatanku masih sama seperti aku berusia 40 tahun. Kekuatanku, semangatku tidak turun. Saudara bisa perhatikan tadi ayat-ayat yang kita baca. Tidak turun sedikit pun kekuatanku. Tetap semangat. Biasanya orang usia 85 tahun, ya, kurun waktu umur manusia di usia tersebut itu usia yang sudah semakin menurun. Alkitab katakan semakin lama maksimal usia manusia golden gadget sampai 70. Kalau hebatnya ya dari umur 40 sampai umur 70 tuh usia yang gemilang begitu.
Tapi di usia di atas 70 sampai 80 itu biasanya lebih kepada orang yang sakit-sakitan, menurun. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, Kaleb tidak demikian. Di usia semakin tua justru dia bersemangat, dia ingin mendapatkan ya tanah Hebron, ya, dia ingin mendapatkan pegunungan yang katanya banyak tantangan, ya, banyak orang-orang enak, banyak orang-orang yang besar-besar di tengah-tengah pegunungan. Luar biasa. Kaleb ini bukan hanya semangatnya, tetapi kita melihat antusiasnya juga. Dia tidak mencari tempat yang bagus-bagus, dari tempat yang datar, subur dan lain. Dikatakan dia di pegunungan, ya, di pegunungan Hebron. Di sana banyak suku-suku enak, orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa. Ya, tetapi dia suka tempat yang itu. Dia pilih tempat yang itu. Dia berkata, tempat itu biar menjadi milik pusaka keturunanku. Biar tempat itu menjadi tempat keluargaku. Ada banyak orang selalu memilih tempat yang enak. Duduk cari tempat yang enak, pekerjaan cari tempat yang enak, posisi juga dengan enak. Tapi berbeda dengan Kaleb ini. Ya, ada apa gerangan dengan Kaleb ini? Ya, kita akan lanjutkan. Kita melihat dulu arti nama Kaleb. Ya, Kaleb ini arti namanya adalah seekor anjing. Ya, kayak ada gambarnya. Saya crop dari Google. Saya cari tahu ya. Tapi kata lain dari Kaleb itu adalah gagah berani, ya, orangnya nggak sabaran, bergerak dengan cepat, dengan kekuatan yang besar. Saya baca di dalam artikel-artikel ya, nama Kaleb ini terbagi atas dua, Kaleb, Kol dan Lev. Ya, Kol dan Lev itu artinya sepenuh hati, Lev itu artinya hati. Jadi dia sepenuh hati, ya, pribadi yang punya, pribadi yang setia, pribadi yang bergerak dengan sepenuh hati. Ya, tapi ada di situ dikatakan seekor anjing. Ya, seringkali kita tahu, saya di rumah punya Anabul, Ginger dan Pablo. Ada satu lagi Manny dan siapa satu lagi? Topper. Ya, itu anjing begitu dekatnya dengan kami keluarga. Setiap kali saya pulang dari aktivitas ke rumah, dia rangkul, dia lompat-lompat, ya. Walaupun dia kemarinnya sudah kita pukul misalnya sama koran gitu ya, tapi dia nggak pernah mau ingat itu dia sudah dipukul. Tetapi dia tetap ya menjadi sahabat di rumah. Walaupun kadang-kadang kalau pagi dia buang air kecil di mana, buang air besar di mana, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita comot, kita bersihin, ya, kita pel, karena begitu dekatnya. Ya, arti nama Yefune atau nama ayahnya itu artinya persiapan diri atau ia akan siap sedia. Artinya ayah yang selalu memberi yang terbaik atau menurunkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Itu artinya Yefune. Ya. Tapi saya juga tidak tahu mengapa, kenapa si Kaleb ini diartikan seperti seekor anjing namanya. Ya. Nah, kalau saya hubungkan, yuk kita sama-sama, nih bisa buka jalan. Kita sama-sama buka dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 28, itu ada seorang perempuan Kanaan yang percaya. Coba kita lihat, yuk kita baca di sana. Saudara perhatikan ya, Injil Matius pasal 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Di perempuan Kanaan ini punya masalah, anaknya sedang sakit. Kasihanilah aku ya Allah, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Wah, udah gak disembuhin, dia berteriak-teriak terus dan dia berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dan umat Israel. Ya,
Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang pada umat Israel. Ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu ya mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dia nggak mau putus asa, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, nih jawabannya nggak enak nih. Kalau orang bisa tersinggung, kalau orang baperan nih. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Ya, tapi perempuan itu benar Tuhan, nggak putus asa. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Begitu kagum sekali melihat seorang ibu ya yang meminta kepada Tuhan, ingin mendapatkan pertolongan dan kesembuhan, tapi dia tidak menyerah meskipun dikatakan tidak sepatutnya. Ya, hanya anjing saja yang mendapatkan makanan yang disediakan. Secara manusia sedih nggak? Tiba-tiba saya ngomong begitu sama saudara gitu ya. Kira-kira saudara langsung bilang, ini pendeta nggak bener nih katanya gitu ya. Tapi lihat perempuan ini, dia nggak pernah menyerah, dia nggak pernah takut, dia maju terus. Ya, kita kembali lagi ya, bagaimana Kaleb itu dikatakan seperti seekor anjing. Kita tahu bahwa karakter dari anjing ini luar biasa ya, dia memiliki penciuman 10 kali lebih hebat dari manusia. Pendengarannya lebih tajam dari pendengarannya manusia, meskipun telinganya ditutup ngampleh begitu ya, tetapi pendengarannya, saya dari jauh, tante baru mau sampai, saya lagi duduk di depan gitu ya, ini anjing sudah bisa gonggong deh, wah saya tahu memang maminya mau datang. Begitu hebat dan luar biasa. Nah, sedikit saya mau melihat beberapa karakter daripada seekor anjing ini. Yang pertama, seekor anjing ini memiliki karakter setia. Ya, setia sama siapa? Tentu setia sama majikannya ya. Apakah kita pun sebagai anak Tuhan memiliki sifat yang setia kepada majikan kita Tuhan Yesus? Apakah kita mau setia? Apakah kita setia dari perkara yang kecil? Apakah kita mau setia dalam perkara yang sederhana? Kalau Yesus juga sudah ya setia kepada kita, kita percaya, kita pun mau setia kepadanya. Maka ketika kita mau setia kepada Tuhan dari hal yang kecil, Tuhan akan memberikan pegunungan Hebron yang besar. Seperti Kaleb tadi. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tapi apa katanya? Orang yang setia siapa yang menemukannya? Oh, luar biasa. Kita mau belajar setia. Amin. Kita mau setia dari hal kecil, hal yang sederhana. Lakukan itu, kerjakan itu dengan setia. Saya yakin pegunungan Hebron yang besar Tuhan akan berikan. Kalau sudah perhatikan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa 14 ayat yang ke-11 ada berkat kepada orang yang setia. Ya, pada waktu itu aku masih sama kuat. Waktu umur 40 tahun Kaleb kuat, pada umur 85 tahun Kaleb juga tetap masih kuat. Ya, seperti kekuatanku pada waktu itulah demikian sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Apa nih tentang keluar masuk? Coba kita lihat ya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 saya hubungkan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 perkataan Yesus dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Orang yang setia dari perkara yang kecil, keluar masuknya akan menemukan padang rumput yang hijau. Masuk dapat berkat dari luar, keluar akan mendapatkan berkat dari dalam. Jadi keluar dan masuknya mendapatkan tempat yang baik, padang rumput yang hijau, mendapatkan ketenangan. Kita mau belajar setia, ya.
dalam hal perkara yang kecil. Saya pelajari yang kedua, bagaimana seekor anjing ini memiliki pendengaran yang tajam. Yang saya katakan pendengarannya lebih tajam dari pendengaran manusia. Ya, kata mendengar ini dalam bahasa asli dia pakai aquawo, yang artinya mendengar dan menyimpan dalam hati. Bukan hanya mendengar masuk kuping kanan, luar kuping kiri, tapi kita mau mendengar dan menerima. Hamba Tuhan yang berfirman setiap hari, tiap minggu, mungkin dengan durasi 45 menit, paling hanya berapa menit yang kita bisa terima dan dengar. Karena ketika mau dengerin ada pikiran ini, ketika mau dengerin ada pikiran ini, ngeganggu, ya. Nah, ini kita mau menangkap berita firman walaupun cuman katakanlah 5 atau 10 menit saja, tapi kita mendapatkan remanya yang kita bawa, menerima berkat Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan Hebron yang lebih besar lagi buat kita. Amin, haleluya. Banyak yang kita sering dengar setiap hari lewat media, lewat apalagi IG, lewat apalagi Facebook, multimedia dan segala macam kita dengar. Tapi satu hal yang mau saya katakan, biar telinga kita juga mau memberikan, disisihkan mendengar firman Allah, membaca firman Allah, mendengar firman Tuhan. Saudara boleh buka YouTube, buka tentang khotbah, banyak terima, sehingga rohani kita ini diisi dengan firman Allah. Karena firman Allah itu akan menguatkan kita ketika kita dalam mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, firman Tuhan itu tiba-tiba akan muncul. Plung, gitu ya, seperti memori handphone. Dia akan muncul, kita ketik nama di kontak, namanya misalnya Brian gitu, langsung keluar nomornya. Sama ketika kita khawatir, kita ketik khawatir, langsung janganlah engkau khawatir, dan lain sebagainya ya. Kita mau banyak lebih mendengar, makanya telinga itu satu berdua, dua, mulut satu. Jadi Tuhan izinkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara ya, puji Tuhan. Ya, yang berikutnya dari seekor anjing yang luar biasa ini punya penciuman. Kalau di masuk mall, masuk gedung itu ada namanya K9, K9 atau K9, itu anjing pelacak. Tujuannya apa? Dia memberi keleluasan untuk memberi hendusan, mencium apakah ada bagian-bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, ini dia mencium, mencari, ya, melacak nih, jangan-jangan ada sesuatu nih di dalamnya yang dibawa barang-barang terlarang. Nah, dia punya penciuman yang tidak bisa kita gunakan penciuman kita. Penciuman kita ini hanya bisa ciumnya capcay, apalagi saksang, apalagi rendang, andaliman, itu yang bisa kita cium. Tapi binatang anjing ini lebih daripada itu, dia bisa bekerja untuk mencium, bahkan dia membantu polisi untuk mencari barang-barang terlarang. Ya, begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan diri kita. Bagaimana kerinduan kita untuk mencari Yesus, penciuman kita untuk mencari Dia. Ya, ada satu ayat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Coba kita hubungkan ke sana ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, banyak orang seringkali dia hanya jatuh seperti biji gandum. Ya, banyak orang hanya jatuh seperti biji gandum. Itu artinya apa? Banyak orang yang hanya mau merendahkan diri. Merendahkan diri, dia berdoa. Mau dia berdoa. Tapi ketika dia disuruh mati, paling sulit. Siapa yang mau mati? Iya kan? Tetapi kalau firman Tuhan, kalau kita tidak mati, mati itu bukan mati secara jasmani. Keinginan daging kita itu bukan hanya merendahkan diri berdoa, tetapi kita mau matikan diri kita ini yang susah ini. Daging kita ini susah, maunya yang senang-senang, maunya yang enak-enak. Firman Tuhan katakan kita tidak akan terima kebangkitan.
Jadi kalau kita mau mematikan daging kita ini, keinginan daging kita ini, aduh susah bener ya. Mau pagi doa aja susah bener, mau bangun aja tuh susah bener. Mau mencari Tuhan, aduh susah bener nih. Kita mau merendahkan diri sih gampang, berdoa, nyanyi, nangis segala macam. Tapi kalau suruh urusan matikan daging, di offin tuh daging ya, susahnya minta ampun. Ya jujur ya, bener nggak? Susah ya. Tapi Tuhan katakan, biarlah kita mau seperti seekor anjing ini yang menciumannya tuh seperti tajam, mencari terus. Ya, kita berdoa terus. Ya, 1 jam dalam 1 minggu. Seminggu itu ada bekerja 40 jam orang karyawan. Ya, seminggu itu ada berapa jam tuh ya? Saya nggak pernah hitung. Tapi Tuhan bilang 1 jam aja. Ya, untuk kita menemukan kehadiran Tuhan. Berdoa juga sama. Berdoa mungkin panjang menurut, bukan panjangnya yang dibutuhkan. Tetapi bagaimana dalam beberapa detik saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Maka kita merasakan hati kita tenang. Kita bertemu dengan Yesus. Mungkin nggak saudara kata dalam berdoa 10 menit, tapi ada 1 detik saudara bertemu dengan Tuhan. Itu rasakan kelegaan yang luar biasa. Ya, yang terakhir, seekor anjing itu punya karakter yang tidak pernah pendendam. Ya, karakter yang tidak pernah mendendam. Saya tadi cerita satu kali waktu saya sebel banget sama si Ginger gitu ya. Saya pukul dia. Ya, karena dia badungnya luar biasa, semua diarak-arak gitu. Tapi enggak lama berikutnya ketika saya panggil dia, buntutnya kipit gitu ya, nyamperin dia. Dia enggak pernah tersinggung dia enggak pernah marah dia. Coba kita gitu ya. Dia bilang gitu, waduh bapernya minta ampun ya. Nah, bagaimana dengan kita? Kaleb, dia berkata 45 tahun dia menunggu supaya dia bisa mendapatkan Hebron. Sampai di usia 85 tahun dia tetap sabar, dia tetap memberitakan, dia tetap hidup di dalam segenap hati katanya tadi, mengikuti perintah Tuhan, mengikut janji Tuhan. Meskipun dia harus tunggu sebanyak berapa? 45 tahun. Siapa yang mau sabar nunggu 45 tahun? Ya, tapi ini janji Tuhan. Ya, ini harus digenapi. 1 kali waktu Tuhan akan genapi meskipun kita harus tunggu selama 45 tahun. Kaleb bisa lakukan itu karena dia memiliki roh kesetiaan. Karena dia memiliki dengan segenap hati. Susah loh orang yang punya jegenang segenap hati, banyakan setengah hati, mengikut Tuhan setengah hati. Telur setengah matang enak dimakan. Nasi setengah matang jadi berat, nggak akan enak dimakan. Tapi lihat Kaleb, dia dengan segenap hati, dia percaya. Ya, kalau saudara baca Yosua 14 ayat 14, itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Amin. Kita mau memiliki sifat karakter yang sepenuh hati. Jangan setengah hati. Mengiring Tuhan harus segenap hati, sepenuh hati. Tidak ada dendam, saling mau mengampuni. Maka kita percaya berkat Tuhan, pegunungan Hebron yang besar itu akan menjadi milik pusaka kita, menjadi milik keturunan kita, menjadi milik anak-anak kita. Gak hanya berhenti di anak, cucu, mantu, terus ada berkat Tuhan yang mengalir kepada anak keturunan kita. Asal kita mau tetap setia, memiliki hidup yang terus, pendengaran kita, cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, tidak ada rasa dendam dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang aduh sebel bener ya, kita tahu mau mengampuni, ya mau memaafkan. Kita buka satu ayat yang terakhir di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Kita mau hubungkan dulu ya cerita tentang Kaleb tadi ya, di dalam Injil Markus 11 ayat 23 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, garis bawain tuh berkata, kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, pertama adalah berkata. Kaleb dia berkata kepada Yosua, ya, tanah yang sudah dijanjikan itu akan menjadi milik pusaka keluargaku, menjadi milik berkatku. Kita juga sama di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan dikatakan, Tuhan, aku percaya, aku berkata dengan iman bahwa apa yang aku doakan Tuhan pasti dengar dan menjawab setiap doa kita. Amin. Perhatikan ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, minta baru minta nih. Tadi berkata dengan iman, ini berdoa meminta. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah ya, berkata, meminta dan berdoa. Nih hal yang gak kalah penting ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa dikatakan? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang terakhir, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Selain kita berkata-kata lewat firman, selain kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, gak kalah penting yang dikatakan, kita mau mengampuni. Tadi dengar doanya Pak David di pertama, Tuhan ampunilah kami. Ya, kita mau minta pengampunan dari Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini karena pengampunan Tuhan. Saya bisa berkata-kata sampai hari ini karena pengampunan dari Tuhan. Kita ini banyak salah, banyak hal-hal yang tidak menyimpang dari Tuhan. Gak perlu pakai memo penyimpangan sama Tuhan. Cukup datang sama Tuhan, meminta Tuhan ampuni saya dari segala kesalahan yang saya buat. Karena ini kadang kita tidak tahu apa yang kita buat sengaja apapun tidak. Ya, dalam Alkitab kita ini dari mulai kitab Kejadian, ya, berbicara tentang pengampunan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengampuni. Sampai kitab Wahyu pun Allah berbicara tentang pengampunan anak domba Allah yang menebus segenap isi dunia ini. Artinya berbicara tentang apa? Pengampunan. Jadi orang Kristen itu harus memiliki roh pengampunan. Kita hamba-hamba Tuhan, kita mau juga memiliki roh pengampunan. Kalau kita tidak memiliki roh pengampunan, sama seperti garam dibuang ke laut. Nggak bisa kita mengasinkan laut, karena laut itu sudah asin. Kita belajar seperti Yesus. Kita belajar kepada guru kita yang suka mengampuni, yaitu Tuhan Yesus. Coba perhatikan, waktu Yesus di atas kayu salib, di detik-detik dia terakhir meninggalkan dunia ini, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi biarlah kita mau memiliki roh pengampunan. Maka akhirnya Hebron, ya dikatakan ayat Yosua 14 ayat 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron menjadi milik pusakanya. Ya, kata Hebron ini artinya adalah persekutuan atau associate atau berteman banyak. Ya, dan kita mau akhir dalam kehidupan kita sesuai dengan Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Persekutuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Ya, kita mau datang bersekutu, berkelompok 1 jam kok. Makanya ada gereja ibadah 1 jam saja. Pernah dengar nggak? Ada gereja ibadah 1 jam saja. Gereja 1 jam saja katanya. Jadi ibadah cuma 1 jam. Ya, kita mau bersekutu bersama-sama. Ya, dan mendapatkan Hebron. Kiryat Arba dirubah menjadi Hebron. Hebron itu artinya persekutuan. Persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sukacita dari Roh Kudus menenangkan hati pikiran kita.
ya. Dia Bapa yang baik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara, mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Nyanyikan sekali lagi, haleluya. Tuhanlah kekuatanmu. Sekali lagi jemaat Tuhan makin berdiri yuk, dan nyanyikan dengan semangat dan bersorak-sorai, haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Ayo suara kita keluarkan. Ya gunung batu dan amin, haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah tak perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Sama-sama, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Haleluya ya, puji Tuhan. Saya tetap terus berusaha berdoa, meminta Tuhan supaya iman kita terus ditambahkan, iman kita tetap dikuatkan oleh Tuhan ya. Lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, mungkin setiap hari. Kita sampai Keluaran pasal berapa kemarin? Pasal 4 ya. Ya, diberitakan, kita ingat, terus kita baca supaya kita mendapatkan rohani kita ini dikuatkan oleh Tuhan ya. Pengumuman sepanjang minggu kita akan kembali berkumpul di tempat ini di minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 3 kalau salah. 2 apa 3 bulan? Tanggal 2 Juli dalam ibadah minggu dan perjamuan kudus ya. Kita sama-sama mempersiapkan diri. Minggu ini mungkin banyak libur nih ya. Hati-hati dalam berlibur, tetap jaga kesehatan ya, tetap menggunakan masker di mana kita ada di luar supaya kita tetap juga dapat tubuh yang sehat ya. Jaga terus juga pola makan, jangan makan sembarangan karena hari ini banyak orang yang sakit buang-buang air dan muntaber diare ya. Flu juga ya karena virus dan mungkin karena abu di luar, karena panasnya tuh luar biasa. Tetap jaga kesehatan, berdoa. Saya kepada saudara jemaat Tuhan, biar hidupmu tetap disertai dijaga oleh Tuhan di mana berada ya. Buat jemaat Tuhan yang juga mengikuti online, kiranya Tuhan memberkati saudara yang di rumah maupun di tempat ini, maupun yang ada sedang berjalan ke luar kota ada acara. Tuhan juga tetap menyertai. Kumpul kita bersama-sama minggu depan ya, untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Coba buka refnya aja, kita nyanyi lagu ini, Kasih Tuhan. Refnya aja. Papi lupa refnya. Refnya. Refnya gimana? Minta handphone papi dong. Gimana? Bagaikan
langit yang Amin. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalamnya, dalam kasih tiada terhitung. Oh amin, haleluya. Kesetiaanmu, yes, amin, haleluya. Sekali lagi, bagaikan langit yang membentang. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam tiada terhitung. Haleluya, tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kasih setianya tidak bisa dihitung, tidak bisa terukur. Bentangan dalamnya samudra, begitu kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau hidup terus dalam kasih-Nya Tuhan, dari hari ini, besok, dan selama-lamanya. Dimanapun kemanapun kami ada, apapun pekerjaan kami, siapapun diri kami ya Tuhan, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai ibu rumah tangga, baik kami Tuhan sebagai pekerja, mungkin pekerja sebagai driver, sebagai pekerja tukang bangunan, kami mungkin sebagai tukang kayu, kami sebagai pekerja di kantor, kami sebagai staf, kami sebagai kurir, sebagai pegawai Tuhan yang bekerja di darat, di laut, di udara. Tuhan sertai kami Tuhan. Tuhan pelihara kami seperti biji mata-Mu. Jauhkan kami dari niat-niat orang jahat. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Jauhkan kami dari iblis setan yang mencoba mengganggu dan merongrong kami. Bahkan mungkin dia mau mencabut nyawa kami. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Tuhan akan menolong dan memampukan kami dalam kami menjalani aktivitas kami. Pertemukan kami sepanjang minggu ini dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah Tuhan tentukan, orang-orang pilihan, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai umat-umat-Mu. Milik pusaka-Mu Tuhan akan menjadi milik pusaka kami ya Tuhan, yang kami bawa untuk keluarga kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami berjalan, dimanapun kami mengendarai mobil, dimanapun kami berada, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baik dan sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya akan berang firman-Mu. Jemaat Tuhan tidak bersama dengan kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka juga dalam perjalanan keluar kota, Ibu Maria, Tuhan sertai perjalanannya Tuhan. Tibakan, hantarkan dia untuk kembali dengan selamat bersama-sama dengan kami, berkumpul di minggu akan datang. Juga Bang Arman yang ada perjalanan keluar kota, Tuhan Batu Raja, dalam tugas kantornya. Oh Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara.
Biarlah Tuhan boleh tiba akan berkumpul dengan Sefri dan kami semua yang ada, keluarga diberkati Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hamba tidak persebutkan satu persatu yang lainnya, Tuhan tolong Tuhan hentarkan mereka, sertai mereka. Biarlah kasih Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan dan mengikat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, maupun mau puji-pujian, memain musik, singer, song leader Tuhan, juga LCD multimedia, hamba memudahkan firman, semua kami yang terlibat. Biarlah Tuhan pakai kami lebih heran lagi. Tempat di mana kami berada, Ruko R3 nomor 10, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami minggu depan untuk kami bersama-sama bersekutu dalam perjamuan asa yang kudus. Kami menikmati, memperingati juga kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Buat pemerintahan seputar gereja kami Tuhan, Tuhan berkati. Dari tingkat RT, RW, lurah, camat, maupun sampai presiden, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka Tuhan. Menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami ini jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi. Terima kasih Bapa. Doa dan sembahyang kami, ibadah kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.